Masak ketupat di hari raya, masaknya di atas tungku. Jauhlah salam dengan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita masih diberi kesehatan agar dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah dan bersempena dengan milad Bang Riau Kepri Syariah ke-59 tahun. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala alihi syahidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita bersolawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Ustadz Anugrah Cahyadi atau yang biasa kita sapa dengan Ustadz Ucai. Yang kami hormati Dewan Komisaris BRK Syariah, yang kami hormati Dewan Pengawas Syariah, yang kami hormati Direksi BRK Syariah, yang kami hormati Direksi BRK Syariah pada masanya. Tidak lupa juga yang kami hormati Mitra BRK Syariah, Pengurus Dana Pensiun BRK Syariah, Pengurus Yayasan Kesejahteraan BRK Syariah, Pengurus PT Yastera, Pengurus Koperasi Konsumen Amanah Riau Kepri, Pengurus Dharma Wanita BRK Syariah, dan yang kami hormati pemimpin divisi, General Manager Cabang Utama, Branch Manager, pemimpin cabang pembantu, pemimpin Kedai Wilayah Pekanbaru, dan seluruh tamu undangan yang turut hadir dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah bersempena dengan milad BRK Syariah ke-59 tahun. Hadirin yang berbahagia, kegiatan kita pada hari ini merupakan salah satu momentum untuk merayakan kemenangan Hari Raya Idul Fitri, di mana kita telah menjalankan ibadah puasa selama 30 hari, sekaligus menjadi momen untuk merayakan milad Bang Riau Kepri Syariah ke-59 tahun. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling maaf-memaafkan dan membuat kita menjadi insan yang lebih baik lagi, terutama dalam menjalankan tanggung jawab terhadap agama dan juga pekerjaan kita. Dan sebelumnya perkenalkan saya Adi Chandra yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar acara kita diberi keberkahan dan keberlimpahan pahala pada hari ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Zamri SPDI. Kepada Bapak Haji Zamri SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atii'u Allaha war rasul la'allakum turhamun. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, hadirin yang berbahagia, berikutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari Direksi BRK Syariah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Direktur Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah Perseroda kepada Bapak Helwin Yunus. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh elok si burung balam. Burung balam mandi di batang Kuantan. Izinkan saya ucapkan salam kepada tuan dan puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan syukur dan atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, di mana kita masih diberikan waktu untuk bertemu pada kesempatan kali ini dalam suasana yang tentu masih ada aura Idul Fitri karena masih Syawal, di bulan Syawal. Tentu penuh kebahagiaan dan tidak lupa pula penuh kekeluargaan. Dalam rangka acara Halal Bil Halal, karyawan-karyawati Bank Riau Kepri Syariah yang kita laksanakan pada pagi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar
Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga serta mewakili manajemen Bank Riau Kepri Syariah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita selama Ramadan sehingga menjadikan kita kembali fitrah, suci lahir dan batin. Selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Bulan Ramadan memang bulan yang mengajarkan kita tentang keikhlasan. Bulan Ramadan bulan yang mengajarkan kita tentang kesabaran. Bulan Ramadan bulan yang mengajarkan kita tentang empati. Dan bulan Ramadan juga bulan yang mengajarkan kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita menjadi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua aspek kehidupan kita, termasuk dalam menjalankan pekerjaan kita saat ini sebagai karyawan-karyawati Bank Riau Kepri Syariah yang kita cintai ini. Sebagai insan Bank Riau Kepri Syariah, ini menjadi pengingat kita bahwa bekerja bukan hanya sekedar rutinitas, tapi bagian dari ibadah. Melayani masyarakat dan nasabah, menjaga amanah, menjaga integritas, bekerja secara jujur dan profesional. Semuanya menjadi jalan kita menuju keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal yang kita laksanakan hari ini bukan sekedar formalitas. Kita berharap ini bukan hanya sekedar formalitas, tapi syarat makna. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal bagi kita membersihkan hati untuk saling memaafkan, menghapus prasangka. Kita pererat tali silaturahmi, memperkuat ukhuwah di antara kita semua serta menyatukan visi sebagai satu keluarga besar Bank Riau Kepri Syariah. Mari kita saling membuka hati, saling memaafkan, karena organisasi yang kuat tidak hanya berlandaskan sistem dan strategi, akan tetapi oleh rasa saling percaya dan kekompakan antar sesama. Semoga seluruh karyawan-karyawati Bank Riau Kepri Syariah tetap kompak dan solid, menjaga marwah menjunjung tinggi Bank Riau Kepri Syariah yang kita cintai ini. Momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini juga merupakan hari bersejarah bagi kita, seluruh insan Bank Riau Kepri Syariah, di mana tepat tanggal 1 April 2025 atau bertepatan 2 Syawal 1446 Hijriah merupakan milad Bank Riau Kepri Syariah yang ke-59. Pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat ulang tahun Bank Riau Kepri Syariah. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas perbankan dan selalu memberikan pelayanan terbaik buat nasabah dan masyarakat. Usia 59 tahun bukanlah usia yang mudah, merupakan usia yang matang dan penuh pengalaman. Dengan semangat Idul Fitri dan ulang tahun yang ke-59 ini mengusung tema merangkai teknologi untuk kemudahan akses keuangan. Mari kita seluruh insan Bank Riau Kepri Syariah menjaga semangat dan integritas kita, menjadikan bank kita cinta ini menjadi perbankan nomor 1 di Indonesia. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali hari pertama kita bekerja hari ini, insya Allah akan membawa nilai positif dalam bekerja. Kami dari manajemen berharap kepada seluruh karyawan-karyawati untuk tetap memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan melakukan pelayanan yang maksimal. Mari kita bawa semangat Ramadan dan Idul Fitri dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Jadikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab sebagai pondasi dalam setiap langkah kita.
Ini adalah pengingat bahwa profesionalisme adalah bagian dari ibadah. Dan kerja keras kita di Bank Riau Kepri Syariah ini adalah jalan kita untuk meraih ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian semua. Semoga Idul Fitri ini membawa hikmah dan kebaikan untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita, menjadikan pekerjaan kita sebagai ladang amal dan memberikan keberkahan Bank Riau Kepri Syariah, keluarga besar kita dan masyarakat luas yang kita layani. Nelayan bersampan mencari ikan. Ikan dimasak menjadi hidangan. Halal bihalal bersama insan Bank Riau Kepri Syariah dilaksanakan. Mari sucikan hati dengan saling bermaaf-maafan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah wa afum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia, pada hari ini selain kita melaksanakan halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah, kita juga merayakan Milad Bank Riau Kepri Syariah yang ke-59. Dan inilah bukan perjalanan yang mudah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Helwin Yunus, banyak proses yang dilalui. Dan tentunya ini untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh nasabah kita. Sesuai dengan slogan kita, berkah untuk semua, memberikan keberkahan untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita saksikan video ucapan Milad untuk BRK Syariah ke-59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid, Gubernur Riau, mengucapkan tahniah atas ulang tahun Bank Riau tanggal 1 April. Mudah-mudahan Bank Riau di masa-masa yang akan datang selalu menjadi tempat masyarakat untuk mencari solusi terhadap persoalan keuangan. Mudah-mudahan Bank Riau terus maju, berjaya bersama masyarakat Riau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat ulang tahun ke-59 kepada Bank Riau Kepri Syariah. Melalui momentum bersejarah ini, semoga Bank Riau Kepri Syariah dapat terus menunjukkan komitmen dalam menghadirkan layanan keuangan berbasis syariah yang lebih modern, inovatif dan inklusif, serta tetap menjadi bank daerah kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau dan mitra strategis pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Mari terus memberikan pelayanan terbaik dan membangun sistem perbankan yang tidak hanya kuat dan terpercaya, tetapi juga berlandaskan prinsip syariah yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Idul Fitri disambut meriah, hari rayakan sebuah kemenangan. Selamat ulang tahun ke-59 Bank Riau Kepri Syariah, terus merangkai teknologi untuk kemudahan akses keuangan. Bank Riau Kepri Syariah, berkah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun Nugroho, Wali Kota Pekanbaru bersama Pak Haji Makarius, Wakil Wali Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat milad yang ke-59 untuk Bank Riau Kepri Syariah. Semoga Bank Riau Kepri Syariah lebih aman lagi dalam menyimpan anggaran di sana, menyimpan uang di sana, dan juga lebih melayani masyarakat dan bisa lebih berkembang lagi supaya Bank Riau Kepri Syariah ini bisa menjadi
wakilnya masyarakat dalam perbankan yang ada di Provinsi Riau khususnya dan juga Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Robi Kurniawan, Bupati Bintan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-59 Bank Riau Kepri Syariah, merangkai teknologi untuk kemudahan akses keuangan. Semoga BRK Syariah semakin maju, sukses, dan menjadi garda terdepan untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau dan masyarakat Riau dalam melaksanakan berbagai hal di bidang transaksi keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Penerawan Haji Asmar, Bupati Kepulauan Meranti, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bank Riau Kepri Syariah ke-59 tahun. Terima kasih atas dedikasi dan semua pelayanan yang baik selama ini. Merangkai teknologi untuk kemudahan akses keuangan. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Rokan Hilir mengucapkan tahniah Bank BRK Syariah 59 tahun. Semoga BRK Syariah semakin jaya dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kuantan Senini mengucapkan tahniah Milad Bank Riau Kepri Syariah yang ke-59. Semoga Bank Riau Kepri Syariah semakin sukses, berkah, dan menjadi kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman, Bupati Indragiri Hilir, mengucapkan selamat hari ulang tahun Bank Riau Kepri Syariah ke-59. Semoga Bank Riau Kepri Syariah makin maju dan berkembang, serta menjadi bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Selanjutnya, kami atas nama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada PT Bank Riau Kepri Syariah yang selama ini telah banyak membantu para pelaku usaha guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta membantu dalam meningkatkan pendidikan dan mendorong pembangunan daerah. Bank Riau Kepri Syariah berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarto, Wakil Wali Kota Dumai, mengucapkan selamat milad ke-59 tahun Bank Riau Kepri Syariah 1 April 2025. Semoga Bank Riau Kepri Syariah menjadi bank syariah yang inklusif, resilient, dan modern, serta menjadi pilihan utama masyarakat sehingga dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah berkelanjutan. Kalau Tuan membeli buah, bawakan kami seikat rambutan. Selamat milad Bank Riau Kepri Syariah. Teruslah berkimat, wujudkan Dumai Kota Idaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Raja Bayu Febri Gunadian, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, mengucapkan selamat HUT Bank Riau Kepri Syariah yang ke-59. Semoga semakin terdepan dalam pelayanan perbankan dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat BRK Syariah yang ke-59 pada tanggal 1 April. Semoga Bank BRK menjadi salah satu penopang pembangunan Provinsi Riau, dan kami juga berharap untuk Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih. Salam dari Wakil Bupati Kabupaten Hilir, Johnny Charles. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Indra Gunawan, SIP MSI, Sekretaris Daerah Kota Dumai. Dengan ini mengucapkan selamat milad ke-59 tahun Bank Riau Kepri Syariah, 1 April 2025. Semoga Bank Riau Kepri Syariah menjadi bank syariah yang inklusif, resilient, dan modern, serta menjadi pilihan utama masyarakat sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kalau Tuan membeli buah, bawakan kami seikat rambutan. Selamat milad Bank Riau Kepri Syariah. Teruslah berhikmat, wujudkan Dumai kota idaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Marwan mengucapkan tahniah ulang tahun ke-59 kepada Bank Riau Kepri Syariah. Sebagai bagian dari perjalanan panjang Bank Riau Kepri Syariah, saya merasa bangga dan bersyukur atas pencapaian BRK Syariah sampai saat ini. Bank Riau Kepri Syariah terus tumbuh dan berkembang, memberikan kontribusi nyata yang berkah untuk semua, untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Semoga di usia yang ke-59 ini, Bank Riau Kepri Syariah diberikan keberkahan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas perbankan, sehingga menjadi perbankan yang terbaik di Indonesia, semakin meningkatkan pelayanan, serta menjadi perbankan yang semakin dipercaya dan dicintai oleh masyarakat Riau dan Kepulauan Riau. Sukses selalu untuk Bank Riau Kepri Syariah. Teruslah berinovasi dan melangkah maju, merangkai teknologi untuk kemudahan dan akses keuangan yang penuh keberkahan. Bank Riau Kepri Syariah, berkah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Malik dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bank Riau Kepri Syariah yang ke-59. Tepatnya pada tanggal 1 April 2025. Sebagai bank milik daerah, diharapkan dapat meningkatkan peran sertanya dalam pertumbuhan ekonomi sejalan dengan visi dan misinya. Semoga di usianya yang ke-59 ini, Bank Riau Kepri Syariah dapat maju, tumbuh, dan berkembang sehingga menjadi bank daerah yang dapat kita banggakan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumitri Bibra, Direktur Utama Dana Pensiun Bank Riau Kepri.
Saya Ayub Harman, Direktur Investasi Dana Pensiun Bank Riau Kepri. Kami pengurus Dana Pensiun Bank Riau Kepri mengucapkan selamat milad Bank Riau Kepri Syariah ke-59. Semoga di usia yang semakin matang ini, Bank Riau Kepri Syariah terus meraih kesuksesan, tumbuh dan berkembang, serta berkah untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gatot Edi Pramono, Ketua Umum Persatuan Masyarakat Riau Jakarta, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun BRK Syariah yang ke-59. Semoga ke depan BRK Syariah akan semakin sukses. Berkah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin telah sama-sama kita saksikan video ucapan Milad BRK Syariah ke-59 tahun. Dan berikutnya kita akan melaksanakan pemotongan tumpeng sebagai salah satu bentuk syukur di Hari Milad BRK Syariah ke-59. Dan kami turut mengundang Dewan Komisaris BRK Syariah, Dewan Pengawas Syariah beserta istri, Direksi BRK Syariah, Ustadz Anugrah Cahyadi, Direksi BRK Syariah pada masanya Bapak Wan Marwan, serta seluruh pengurus Dharma Wanita untuk maju ke depan untuk melaksanakan pemotongan tumpeng. Hadirin, sama-sama kita saksikan. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allah Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita saksikan bersama-sama pemotongan tumpeng dan sesi foto bersama dalam kegiatan Milad BRK Syariah ke-59 tahun. Dan berikutnya, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama dan pembacaan doa oleh Ustadz Anugrah Cahyadi atau biasa disapa Ustadz Ucai. Kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, ya ma'syaral jinni wal ins
In istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim khams, raddus salam wa yadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini luar biasa. Hari pertama kerja ya Pak. Maunya disidak ini Pak. Yang tak hadir mutasikan terus. Letak di atas menara, tancapkan paling atas. Ibu-ibunya semangat, bajunya kompak, luar biasa. Iya, bajunya kan kompak. Nama orang kerja kan kompak, warnanya semua ya Allah. Kuning kuning, hijau hijau, kuning hijau. Itu enggak lampu merah kan? Ini luar biasa, wajahnya cerah. Ada yang cerah, yang di belakang wajah tertekan karena THR udah habis kan? Ini luar biasa ibu-ibunya. Insya Allah yang hadir ini ibu-ibunya semua adalah wanita salihah. Amin. Sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Yang terhormat guru-guru kita, para ustadz, para muallim, para muallimah yang hadir dan duduk bersama kita. Yang terhormat mana catatan tadi? Yang terhormat Komisaris Ibu Rita Anugrah. Oh, biasa Rita Sugiarto, ini Rita Anugrah pula. Sama, insyaallah. Sehat Bu Rita ya? Alhamdulillah. Bapak Roy Prakoso. Offline. Hah? Zoom. Oh. Hadir Zoom, hadir enggak? Hadir ya? Enggak ada orangnya Pak? Yang ada aja yang dicatat harusnya, yang enggak ada ngapain? Ngabis-ngabiskan waktu gini ini. Terhormat Direktur Dana dan Jasa Bapak M.A. Soeharto. Masya Allah. Ya ada. Terhormat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bapak Fajar Restu. Ada. Alhamdulillah. Percumalah Direktur Kepatuhan tapi tak patuh. Terhormat Direktur Operasional Bapak Said Syamsuri. Hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Direktur Pembiayaan Bapak Helwin Yunus. Masya Allah. Sehat Pak? Oh, nampaknya habis selamat dari perut ikan paus. Yunus kan? Masya Allah. Begitu selamat langsung sambutan tadi. Masya Allah. Terhormat Dewan Pengawas Syariah Ustazuna Zulhendri Rais. Jangan catat lain kali ya. Insyaallah itu guru kita ya. Kita doakan guru kita sehat-sehat. Amin. Terhormat Ustazuna Saifuddin Yuliar. Salam takjim guru. Insyaallah. Terhormat Ketua atau Pimpinan Yastera Dana Pensiun Koperasi. Ya ibu-ibu yang tadi mengucapkan selamat milad kan. Bapak Ibu pimpinan divisi, pimpinan cabang, pimpinan bagian, staf, karyawan, karyawati Bank Riau Kepri Syariah plus Ibu Dharma Wanita Bank Riau Kepri Syariah. Yang mana Ibu Dharma Wanita? Insyaallah iya. Kalau yang anting-antingnya besar, gelangnya besar, Dharma Wanitanya itu nampak. Semua yang hadir yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, mudah-mudahan hadirnya kita hari ini adalah orang-orang yang datangnya membawa berkah, kembalinya kita masing-masing nanti bawa pahala. Amin.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku enggak lama-lama, kan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih. Iya. Sampai jam berapa ini kita, Pak Direktur? Sampai jam 11. Enggak, kalau memang mau sampai jam 12 bagus kau aja yang bercakap, aku dengar. Saya tadi malam, maaf, semalam saya berangkat pukul 6:30 Pak, pesawat Kuala Namu ke Batam, transit. Namanya ngundang Bang Riau Kepri kan, jadi Kuala Namu, Kepri, Riau, nah gitulah ini. Kenapa? Full pesawat Pak. Transit di Batam saya sampai jam 8 pagi, itu harusnya terbang lagi 10.35. Pesawat trouble, rusak. Syukur belum kunai. Kenapa Ustaz tahu? Pilotnya duduk sama aku. Karena beliau kenal sama saya. Ustaz mau kemana? Ke Pekanbaru. Oh saya Ustaz nanti yang bawa. Oh iya, kenapa nggak jalan Bang? Aku bilang. Masih rusak Ustaz, kita nunggu pesawat dari Medan. Wah, aku pikir 2:30 Pak, baru masuk ke pesawat boarding. Jam 4 saya mendarat di Riau, langsung berangkat ke Taluk Kuantan. Subuh tadi baru sampai, tak ada tidur. Begini pun kau suruh aku cakap sampai jam 12. Di mana hati nuranimu? Coba berpikir sih. Ini mumpung bulan Syawal ini Pak. Sampai saya capek, lita. Penat Ustaz, penat, capek karena belum ada istirahat. Maksudku hari ini nak menghilangkan rasa capek itu. Kenapa? Ngisi di bank. Pasti yang hadir cantik-cantik. Rupanya yang duduk di depan nenek-nenek. Ini buat capek nih. Inilah buat tambah capek. Maksudku tambah pindah ke belakang kejap gitu maksudnya. Masya Allah. Sehat-sehat di Bunda ya Allah. Tanpa mereka kita nggak ada di sini, betul? Sengaja diletak di depan ibu-ibu ini supaya apa? Cai, jangan lancip kali muncung kau. Kenapa? Hari ini kau masih muda, kau masih tegak, kau masih sanggup bercakap, tapi nanti suatu saat kau pasti bakal tua macam kami, betul? Itu menyenangkan yang udah nggak muda lagi. Jadi begitu. Maka apapun hari ini yang Allah berikan, keadaan dan apapun itu yang hari ini kita rasakan, itu nikmat dari Allah Pak. Makanya Allah ngomong dalam Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kata Allah, kalau sudah sampai kau pada hari kemenangan, takbir. Takbir bukan secara zahir di mulut saja, di lisan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bagaimana implementasi takbir itu kita bawakan dalam kehidupan kita Pak. Inilah yang namanya moralitas. Betul. Kalau sekedar ngucap takbir anak saya pandai Bang. Berbicara syariah anak saya pandai. Tapi bagaimana kita mensyariahkan diri kita dengan moral kita ketika kita berkecimpung di dunia syariah itu. Ini yang harus kita bawakan. Sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Jelas? Yang di belakang, makan aja, dengar itu. Ngunyah aja yang di belakang. Nih. Maka hari ini syukur itu adalah bagaimana caranya kita memenangkan Allah dengan moral dan akhlak yang kita implementasikan sebagai tanda bakti kita kepada Allah. Ini yang harus kita buat Pak. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dengan nikmat yang kutitipkan kepadamu. Semua ini kan titipan Pak. Sehat dititip Allah. Kalau nggak sehat nggak akan mungkin kita sampai kemari. Ini kan yang hadir ini kan karena orang-orang sehat, karena kita punya niat baik, karena takut dimutasi, kan gitu. Ini makanya kita hadir kemari. Itu biasanya yang duduk-duduk di depan itu, yang di belakang itu, yang kena takut-takut kena mutasi. Ustaz ceramah dia tegak itu takut kena mutasi lah, itu makanya hadir. Makanya hari ini ala mahadakum sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Ini semua titipan. Sehat kita titipan. Kalau nggak sehat, bisa nggak kita sampai kemari Bu? Bisa nggak? Bisa nggak kita makan enak tuh?
Banyak pun yang dihidangkan panitia hari ini, tapi kalau tak sehat, selera nggak kita makan tuh? Enggak. Berarti Ustadz tak sehat karena nggak Ustadz makan. Nanti ada masanya makan. Ini kuprekan dulu. Nanti makan sedikit, sisanya tolong bawakan ke kamar hotel. Maka nikmat sehat itu nikmat yang paling penting, Pak. Karena itu titipan yang paling penting. Tanpa sehat, tanpa titipan sehat itu nggak bisa apa-apa kita, nggak akan bisa aktivitas kita, Pak. Buat apa punya harta banyak tapi tak sehat? Bapak Ibu pilih yang mana? Ibu lah dulu, Bu. Ras terkuat di bumi, dengar dulu. Minta maafnya Ibu semalam sama Bapak. Bu, maaf. Betul lah, Bu. Ikhlas Ibu minta maaf itu. Kadang gini, Pak, istri ini kalau minta maaf sama kita, minta maaf dia menangis-nangis, 10 menit berantem lagi balik. Aku cerita orang sananya ini. Cuman orang sana tuh banyak pula berkawan sama orang sini ya, jadi sama kadang-kadang. Ya bener, Pak. Gini, Bu. Ibu kan semalam minta maaf. Aku nggak menyalahkan kau minta maaf sama suamimu, karena itu yang dibuat oleh Rasulullah. Bahkan setiap Rasul mau tidur, Rasul selalu menggugurkan dosanya dengan para istrinya, dengan pasangannya. Kenapa? Tak ada jaminan besok bakal bangkit lagi kita. Tapi Bu, kalau pas minta maaf itu tolong satu permintaanku. Tolong kalau mau nangis, nangiskan dulu. Jangan minta maaf sambil nangis. Yang bingung itu kami. Bang, hanya kali salah usaha Bang. Bang ya Bang. Kami bingung. Bingung nggak kita, Pak? Datang si laki ini ada pokoknya. Udahlah, udah ikhlas aku. Bener ya Bang, iya ikhlas aku. 10 menit berantem lagi. Kenapa? Laki kecarian uang di kantong baju tuh. Mana uang aku yang 1 juta di kantong nih? Tapi udah ikhlas abang bilang tadi. Rupanya bahasa cakap samar-samar tuh untuk meloloskan dia mengambil uang 1 juta di kantong sana laki. Maka nikmat sehat kita hari ini, maaf, dikasih Allah sehat ini nikmat yang penting. Makanya bisa silaturahim, dan kita jangan sombong dengan nikmat sehat itu. Kenapa? Cuman titipan, suatu saat bisa diambil Allah. Buat apa harta kita banyak tapi kita nggak sehat? Ibu lah lebih pilih mana? Harta banyak nggak sehat, apa nggak punya harta tapi sehat? Inilah ini. Mana mau orang ini kalah, tetap pilih banyak harta dan sehat, Ustaz. Banyak harta dan sehat. Buat apa banyak harta tapi nggak sehat, Pak? Makanya nikmat sehat ini kadang-kadang buat kita ini yang kaya, orang yang berharta, iri sama orang yang hidupnya sederhana. Kita tengok orang yang hidupnya sederhana kadang-kadang sehat aja. Malah kita maaf, yang banyak harta suruh makan ini nggak bisa, makan ini nggak boleh, ini dilarang, ini pantangan. Kan sedih kita. Betul ya? Makanya nikmat sehat ini selagi ada, jangan kita sombong, titipan. Jabatan, titipan. Jangan sombong kali, Pak. Jadi direktur hari ini jangan sombong. Tengok, Pak mantan direktur. Ada direktur, ada mantan direktur. Dulu direktur bajunya putih, pakai kemeja ganteng, selesai jadi mantan berkaos, sedih. Ada masanya, Pak. Maka hari ini punya jabatan jangan sombong, Pak. Hari ini kau jadi pimpinan karena punya anak buah, karena punya anggota. Takkan mungkin seseorang jadi pemimpin kalau nggak punya anggota. Maka perlakukan anggotamu sebagaimana kau memperlakukan dirimu. Jangan kau pilih kasih. Inilah namanya integritas. Samakan semua, sama ratakan. Jangan pilih kasih kita, Pak. Oh ini orang dekatku, masuklah tanpa testing. Duit, ordal orang dalam, jijik aku nengoknya ya. Gara-gara ini orang pintar kadang-kadang hari ini tersingkirkan karena pengaruh orang dalam, Pak. Ini di sana, bukan di sini, di sana.
Cuman orang sana tuh banyak pindah kemari, ya ini masalahnya. Aku nggak peduli kok kata Pak Dewan Pengawas Syariah, gaspol Ustadz. Ini dalam hati para direktur kan habis ini musyawarah nih Pak. Jangan lagi undang Ucai, blacklist. Aku udah tahu itu. Nggak apa-apa, yang penting hotelku udah dibayarkan 3 malam. Mau nggak diundang lagi terserah lah, yang penting hotel udah dibayarkan, tiket pesawat selesai, yang lain udah ditransfer, udah tenang aku udah. Maka hari ini jangan sombong, jabatan ini titipan, maka syukurin. Bagaimana? Walitukmilul iddata walitukabbirullah, hadirkan Allah Pak. 59 tahun membangun Bank Riau Kepri Syariah ini bukan mudah, ujian berat, betul. Diasingkan mungkin, dikucilkan, payah nyari nasabah, diejek bahkan mungkin, betul. Tapi itu semua menguatkan, bukan makin maaf dengan berdirinya kita 59 tahun menjadi Bank Riau Kepri Syariah yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi akses keuangan bagi masyarakat, menyimpan pembiayaan dan lain sebagainya. Lantas kita lalai dalam amanah itu Pak. Lalai dari profesionalitas kita, lalai dari integritas kita, lalai dari moralitas kita. Kita hanya bisa ngomong kadang-kadang, tapi apa yang kita omong nggak bisa kita praktekkan. Kan lucu kita hari ini. Kita yang tahu, tapi kita nggak ada bedanya dengan orang yang nggak tahu. Aneh nggak Bu? Sama macam ibu. Ibu di sini rajin pengajian kan Bu? Ibu rajin pengajian, insya Allah. Makanya kita orang yang ngaji ini, maaf, kudu harus ada bedanya sama orang yang nggak ngaji. Kalau hari ini kita yang ngaji nggak ada bedanya sama yang nggak ngaji, nanti kita diketawain sama yang nggak ngaji. Apa itu? Percuma tiap bulan pengajian. Tapi kemana-mana masih suka nyeritain orang. Bagus aku nggak ngaji. Diketawai kan? Percuma di syariah. Tapi ada parcel terima juga. Umpama Pak di sana. Ini harus punya kita integritas dan moralitas untuk menangkis itu semua. Tunjukkan bahwasannya Bank Riau Kepri Syariah ini adalah al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Hadirnya untuk kepentingan umat, bukan hadirnya untuk kepentingan perseorangan atau kelompok. Insya ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi famfuzu. Merangkai teknologi untuk kemudahan akses keuangan. Inilah mencerminkan Quran surah Ar-Rahman tadi Pak. Hei jemaah jin dan manusia, lintasi kau 7 petala langit, lintasi engkau 7 petala bumi, silakan lintasi. Kau nggak akan mampu, la tamfuzuna, kecuali illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Apa makna sultan di sini? Apa makna kekuatan di sini? Para mufassir berpendapat makna kekuatan di sini adalah ilmu, pengetahuan dan teknologi. Berarti dengan teknologi itu kita sudah mengamalkan Quran surah Ar-Rahman tadi. Dan Bank Riau Kepri mengamalkan itu. Dengan kemudahan teknologi kita bisa mudah bertransaksi. Sekarang enak, orang mau bayar apa aja enak Pak. Tinggal scan selesai, tinggal scan keluar, tinggal scan jadi. Mau deposit main slot tinggal scan jadi. Nah ini yang bahaya Pak. Allah tidak melarang kita berteknologi, tapi jangan sampai kita jadi budak teknologi. Allah memberikan kita ilmu teknologi, memudahkan kita untuk berbuat dalam kehidupan, tapi jangan sampai kita jadi budak teknologi Pak. Dengan adanya teknologi mudah urusan kita. Bank BRK Syariah tak perlu datang ke Batubara, cukup telepon, cukup chat, bisa saya sampai kemari. Adanya teknologi, saya bisa naik pesawat cuma 50 menit Kuala Namu ke Riau. Coba kalau nggak ada teknologi, jalan kaki Pak. Nggak mampus aku datang kemari tuh.
Tapi dengan adanya teknologi itu jangan sampai kita jadi budak teknologi. Artinya apa? Teknologi jangan pula memudahkan kita untuk bertransaksi maksiat, Pak. Ini yang bahaya. Main slot, skater, hati-hati. Razia aja Pak Direktur. Handphone anggota. Cuman sebelum handphone anggota dirazia, handphone Bapak dulu saya tengok. Takutku Bapak pula di sini pembiayaannya. Wah, ini yang bahaya nih Pak. Periksa. Jangan sampai kita ini terlibat kepada judi online, Pak. Narkotika itu kalah sekarang dibandingkan dengan judi online. Orang makin narkotika sembunyi-sembunyi Pak Bu. Tapi orang main judi online asalkan ada paketnya, ada dananya, nyelot. Haram Ustadz, haram. Tapi jackpot Ustadz, haram. Bandel kali kau. Haram. Tapi kan aku nggak pakai chip Ustadz, tetap haram. Kenapa? Kau bisa lalai dari panggilan Allah. Makanya orang kalau sudah megang handphone, anak kita Bu dipanggil, susah nggak nyautnya Bu? Susah nggak? Nak, nak, nggak open. Tuh dia bisa lalai dari panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Big win. Nggak lagi la haula wala quwata illa billah. Big win Pak. Hayya 'alal falah, super win. Ustaz kenapa hafal betul? Dulu sempat main juga sikit-sikit. Ya kita kan survei dulu Pak. Korban Pak. Udah masuk sepeda motor tuh sebiji anjing aku. Hati-hati Pak hari ini. Pakai chip lebih haram, jelas. Tapi menang Ustaz jackpot, kau kasih makan anak binikmu. Tak akan menjadi darah daging dan kebaikan untuk mereka. Sedang yang kita kasih baik aja kadang-kadang belum tentu jadi kebaikan. Apalagi yang tak baik yang kita masukkan kepada mereka. Yang baik-baik aja yang Mbak pulang. Yang nggak baik tinggalkan aja di sini Pak. Bagi-bagikan aja. Dan bawa balik. Kenapa? Yang mau kita cari kemaslahatan. Bagaimana kemaslahatan mau kita dapatkan kalau kita tak bisa memperbaiki diri kita. Makanya kata Nabi, ibda binafsi, awalkan dari diri kita. Bagaimana anggota kita mau baik kalau kita sebagai pemimpin tak baik. Kalau sudah pemimpin baik maka anggota pasti akan baik. Inilah yang dikatakan kerjasama dan sama-sama bekerja. Kerjasama dan sama-sama bekerja. Hidup ini nggak cukup kerjasama aja Bu. Bu, kerjasama dan sama-sama bekerja. Kalau bapak aja yang kerja, ibu diam aja nggak enak. Ibu yang kerja, bapak diam aja nggak enak. Maka harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja, biar sama-sama enak. Maknanya apa Ustaz? Dalam mengatur rumah tangga. Kalau sudah ada kerjasama dan sama-sama bekerja, ibu mengurus anak, bapak mencari nafkah, kan enak. Terbagi, yang berat jadi ringan, yang ringan jadi mudah. Kan sedap dia. Makanya bangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Kalau kerjasama aja nggak cukup Ustaz, nggak cukup. Kalau cuman kerjasama aja, nanti yang kerja anggota, ketuanya cuma angkat tolak pinggang aja. Nah ini namanya menokoh, matul makan tulang kawan. Ya betul, diolahnya anggotanya. Anggota suruh kerja dia santai. Rapat dulu ya, rapat. Rupanya di rumah. Ada orang kayak gitu Ustaz, ada tukang olah. Pemain semua ini aku kenapa Ustaz paham betul. Alah pemain semuanya ini. Ustaz kok tahu, nampak dari gaya duduknya. Ini ular jumpa ularnya ini. Hati-hati kita hari ini. Tapi kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja Pak, mau dia atasan, mau dia bawahan, mau dia staf, mau dia karyawan, mau dia pimpinan, semua ikut turun ke lapangan. Ngapain Ustadz? Ikut sama-sama membesarkan Bank Riau Kepri Syariah di tengah-tengah masyarakat. Sama-sama memperkenalkan. Jadi apa? Milik bersamalah tanggung jawab itu Pak. Akan saling menjagalah di antara kita. Insya Allah. Makanya ini hari pertama kerja. Supaya elok terbangun kerjasama dan sama-sama bekerja. Dibersihkan dulu hati kita. Dengan saling memaafkan. Memaafkan. Pimpinan mengucapkan selamat Idul Fitri, minta maaf. Bukan berarti kita pimpinan tidak ada dosa Pak. Makin jadi pimpinan itu makin banyak dosanya. Betul Pak. Direktur ini nanti yang lama masuk surga itu Pak. Iya Pak, betul lah Pak. Direktur pembiayaan.
direktur dana pensiun, direktur apa tadi? Hah? Operasional, hati-hati lah Pak. Ini direktur-direktur nilai terakhir masuk surga. Kenapa Ustadz? Yang karyawan kenapa duluan masuk? Ibu mau masuk surga duluan kan? Mau Bu? Kapan Bu? Nggak, mumpung saya di sini biar ada yang bacakan doanya. Loh, kenapa Ibu ketawa? Kenapa kita mesti takut mati kan? Isma syi'ta fa innaka mayitun. Setiap yang hidup ini kan pasti mati. Ada di sini rupanya yang bakal hidup sampai selama-lamanya. Kan enggak. Kita kan pasti akan mudik ke asal kita. Hari ini aja kita mudik di kampung halaman kita di dunia. Kita harus punya bekal kok. Apalagi kita mudik nanti ke asal kita. Min sulalatin min tin. Kita berasal dari saripati tanah. Kita bakal kembali kepada tanah. Ya kan kita harus bawa bekal Bu. Jadi ngapain mesti takut mati. Kita semua bakal mati. Perkara siapa yang duluan mati. Nah itu yang jadi kita nggak tahu. Saya duluan, bisa Bapak Ibu lebih awal. Kita nggak tahu Pak. Atau dibalik, saya belakang, Bapak Ibu duluan. Allah itu maha tahu. Nah ibulah kalau boleh milih lah Bunda. Bunda, kalau Ibunda boleh milih, mana yang lebih bagus wafat duluan? Suami atau istri? Coba, kalau bisa milih kita, mana lebih bagus mati duluan? Suami atau istri? Itu bini siapa tuh coba? Aku kalau punya bini kayak gitu tengah malam nanti ku cekek kan batang leher kawan tuh. Ya perkara mati aja suami. Kenapa mesti suami duluan Bu? Asal ditanya kenapa sih harus kami yang wafat duluan? Jawaban ibu-ibu tuh enak kali lah Ustaz. Kalau nanti kami mati duluan dia nikah lagi, nggak apa-apa pun kau mati. Kalau kami mau nikah lagi kenapa rupanya? 4 jatah kami, biar tahu kau dulu, maka jangan bertingkah kau, tahu. Jangan sombong kau, Pak. 4 jatah kita, Pak. Jangan takut sama bini. Sekalipun kita direktur, jangan takut sama bini, Pak. Tunjukkan kalau kita laki-laki. Sudah cukup kita ditindas oleh mereka hari ini. Nah, Ustadz kenapa paham betul? Wajah-wajah tertekan semua nih. Ya Allah habis semua ya Allah. Ustadz kenapa? Kita senasib Pak. 11-12 nasib kita nih. Awak bercakap jadi singa podium, awak di luar, di rumah. Siap salah. Nggak usah ketawa Pak Direktur, nasib kita sama. Alah Pak. Ya Bu ya. Jangan mati nih perkara mati suami duluan. Kalau ditanya enak kali lah Ustaz nanti dia nikah lagi kalau kami mati duluan. Gak perlu ibu mati duluan, kami pun bisa nikah lagi. Enak kali lah Ustaz kalau nanti kami wafat duluan, kasihan anak-anak Ustaz. Kami carikan babysitternya, tahu kau. Itu gak alasan. Inilah orang nih. Kalau siapa mati? Suami Ustaz, suami duluan. Berbeda dengan kita laki-laki Pak, terutama saya ya. Ini tidak berlaku kepada semua suami, kecuali saya. Kalau boleh memilih antara hidup dan mati, kalau ditanya siapa yang lebih bagus mati duluan, saya sebagai seorang pemimpin, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan, saya sebagai seorang pemimpin, saya akan mengalah. Pemimpin itu kan mengalah, saya akan mengalah. Ustadz atau istri di rumah yang mati duluan, pemimpin harus mengalah. Biarlah istri duluan, saya belakang. Itu lembut. Kalau kau kan langsung suami Ustadz, suami. Jangan begitu Bu. Kalau itu yang tertanam di hatimu, jelek aja pikiranmu sama suami. Sekali-sekali pandanglah wajah Pak Direktur tuh waktu tidur tengah malam. Tengah malam pandang wajah. Tapi pandangnya jangan pakai mata yang ini. Kalau kau pandang pakai mata yang ini, takkan ada bagusnya laki kau itu. Ya Allah, udah tua kau Bang. Macam Walid kau, macam Walid. Tahu film Walid? Bin A, Walid.
Mia, Walid nak Mia, itu Walid tuh. Cuma Walid kau bang, udah tua bertingkah, gatal, jijik aku nengok kau bang. Kalau awak tengok pakai mata yang nih. Tapi kalau awak pandang suami itu pakai hati kita bu, pakai mata yang di sini. Ya Allah bang, dulu jenggot kau hitam, sekarang udah putih semua aku tengok bang. Dulu kau kekar, sekarang udah kendur kulit kau semua bang. Terpanggang matahari kau cari nasabah tuh bang, ya Allah. Itu semua kau buat demi aku dan anak-anak kita bang, ya Allah. Tuh yang ada. Tuh buat. Makanya perkara mati ini harus disiapkan. Jangan takut mati. Mati itu harus disiapkan. Mudik yang sesungguhnya adalah kita ketika kembali kepada asal kita. Min sulalati min tin. Maka saling memaafkan sebelum kita kembali kepada asal kita. Supaya apa? Kalau sudah saling memaafkan, ikhlas sama ikhlas, kerjasama enak dibangun. Kenapa? Enggak ada lagi yang mengganjal di antara kita. Hari ini kenapa ada yang mengganjal? Karena kita punya sifat jelek kepada sesama kita. Iri-irian, cie, tas baru, cie, gincu baru, cie, mobil baru. Ngapain kita ngurusin punya orang? Nggak akan kita dapatkan kunci kenikmatan hidup itu kalau kita sibuk ngurus punya orang. Makanya Syekh Jalaluddin Rumi mengatakan kunci kenikmatan dalam hidup hanya satu. Jangan sibuk mengurus apa yang orang dapat, tapi sibuklah mengurus apa yang ada sama kita hari ini. Jelas bang? Bang, jelas kan? Jangan sibuk ngurus punya orang, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan sama kita. Selesai bu. Jangan sibuk ngurusi urusan orang. Kita sibuk mengurus punya orang, kita lupa mengurus punya kita. Terakhir punya kita diurus orang. Kau sibuk mengurus laki orang, lakimu sendiri nggak kau urus, terakhir lakimu diurus orang. Mau? Nanti yang kau salahkan pelakor lagi. Alah Ustaz. Nah, kalimat menyangkal. Semua kan tergantung suami Ustaz. Baik buruknya istri kan tergantung suami Ustaz. Setuju Bapak itu? Baik buruknya seorang istri tergantung kepada kita suami. Setuju Bapak? Kalau aku enggak, ditindasnya kita Pak. Kalau baik buruk seorang istri tergantung kepada suaminya, berarti kita enggak ada benarnya. Enak kali kau. Betul, ini harus kusadarkan. Udahlah, kita bangunlah dari mimpi kita Pak. Bangun Pak, ayo Pak. Kita laki-laki bisa yuk, tolonglah, tolong. Baik buruknya seorang istri itu tidak tergantung kepada suami Bapak Ibu. Kalau baik buruk seorang istri tergantung kepada suami. Maaf, Fir'aun. Fir'aun kenal Bu? Fir'aun orang Sudirman sini. Maaf, kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung kepada seorang suami, tuh Fir'aun kelakuannya macam setan bang. Iblis angkat jempol sama Fir'aun. Iblis mendatangi Fir'aun. Apa kata Iblis? Fir'aun kan Fir kan? Fir, paten kali kau Fir. Hebat kau Fir. Kenapa gitu Iblis? Ini besti orang ini Pak. Gini Fir, kata Iblis. Si iblis-iblisnya aku Fir, kata Iblis. Aku diciptakan dari api, tempatku jelas di neraka, umurku kekal sampai kiamat, tugasmu menggoda anak cucu Adam. Maaf Pir, si iblis-iblisnya aku Pir, gak pernah aku ngaku Tuhan Pir. Kau Pir, manusia ngaku Tuhan, paten kali kau Pir. Ubur-ubur ikan lele menyala le, kata Firaun. Tengok. Kelakuan Fir'aun lebih hebat daripada iblis. Tapi maaf, Fir'aun punya istri namanya Asiyah Pak. Harusnya kalau baik buruknya seorang istri tergantung kepada suami, Asiyah sama kelakuannya macam Fir'aun. Tapi tidak dengan Asiyah. Asiyah, kenalkan Asiyah. Tuh, coba. Gak tergantung, itu semua kembali kepada kita.
Contoh yang lain, Nabi Nuh alaihi salam. Nuh Pak, Nuh taat kepada Allah, punya istri, durhaka kepada Allah, zalim kepada suaminya. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung kepada suami, harusnya Nuh punya istri yang juga taat kepada Allah. Maka itu kembali kepada kita. Maka sebelum kita mati, perbaiki, lapangkan dada kita. Hablum minallah kita diperbaiki, hablum minanas kita terus diperbaiki. Jangan pernah puas dengan hablum minanas yang hari ini sudah kita perbuat, Pak. Buat apalah hablum minallah kita baik, tapi hablum minanas sesama kita nggak baik, nggak elok. Buat apa hablum minanas kita baik, tapi hablum minallah kita pun nggak baik sama Allah. Hablum minallah dan hablum minanas itu bagaikan sekeping mata uang logam yang sisinya berbeda, tapi dengan perbedaan itu memiliki nilai dan makna yang luar biasa. Coba uang logam itu sisinya kanan kiri sama, Pak. Apa bisa dibuat untuk jual beli? Nggak bisa. Tapi karena perbedaan itulah dia memiliki makna dan nilai. Perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir itu biasa. Tapi jangan sampai perbedaan itu menghadirkan gesutan-gesutan, gesekan-gesekan, nilai-nilai perpecahan di antara kita. Bagaimana caranya? Kita kembali kepada yang fitri dengan saling maaf memaafkan di antara kita. Lapangkan dada kita. Alam nasroh laka sadrok. Lapangkan dada kita. Minta maaf dengan ikhlas, memaafkan dengan ikhlas. Itulah yang membuat hati kita tenang. Kita nggak akan sibuk lagi ngurus orang. Kalau tenang hati kita, maka kunci kenikmatan dalam hidup akan kita dapatkan. Kenapa? Kita akan sibuk mengurus apa yang jadi urusan kita, tidak ikut-ikut mengurus apa yang bukan urusan kita. Hari ini kenapa timbul perpecahan? Terlalu ikut campur kita sama urusan kita. Terlalu ikut campur kita dengan urusan orang lain. Ya Bu ya, insya Allah. Kalau sudah lapang dada kita saling maaf memaafkan, maka kerjasama dan sama-sama bekerja akan tercipta dengan elok, khususnya di instansi Bank Riau Kepri Syariah ini. Elok, saling mengawasi di antara kita, profesionalitas di antara kita, saling mengingatkan. Mau ketika kita berbuat buruk, ada kawan yang mengingatkan. Kenapa? Akhlak itu lebih elok, Pak, dibandingkan dengan materi yang hari ini kita dapatkan. Bagaimana materi yang kita dapatkan banyak, tapi akhlak kita nggak ada. Makanya lebih dihargai orang yang bermolar dibandingkan dengan orang yang punya harta, Pak. Punya harta pun tapi kalau nggak ada moralnya, untuk apa? Lebih bagus kita biasa saja, kita orang baik, tapi kita adalah orang yang akhlaknya baik. Orang lebih menghargai kita daripada kita banyak harta tapi kita sombong. Nauzubillahi min zalik. Nih, lapangkan dada kita dengan saling maaf memaafkan. Ini semua sudah halal bihalal kemarin ke rumah Pak Direktur. Belum, maafkan Pak. Minta maaf. Siapkan THR-nya dari sekarang Pak, nggak apa-apa. Hadirkan. Supaya lapang. Kalau sudah lapang, kerjasama sama-sama bekerja akan tercipta dengan baik. Saling mengingatkan. Insya Allah. Kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja tercipta dengan baik, barulah yang timbul adalah seni, Pak. Inovasi. Bagaimana inovasi mau terancang, inovasi mau terwujud kalau tak ada kerjasama? Bagaimana kerjasama mau tercipta kalau nggak ada hati yang tenang? Bagaimana hati yang tenang mau tercipta kalau nggak ada saling maaf memaafkan dan saling keterbukaan di antara kita? Maka inovasi itu akan lahir ketika hati tenang, ketika kerjasama terwujud, maka inovasi akan lahir. Seni, Bang. Seni. Bahkan Rasul sendiri pun juga menggunakan seni dalam berdakwahan. Seni itu kan taktik, Pak, strategi. Bagaimana hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kan pakai seni, pakai taktik, Pak, pakai strategi, Bu. Nggak berangkat rame-rame. Dari Mekah ke Madinah nggak berangkat rame-rame. Kenapa? Kalau berangkat rame-rame ketahuan sama kafir Quraisy, ketahuan sama Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda, Abu Padi, Abu cuci piring, sama abu-abu yang lain, Pak. Betul kan? Makanya Nabi itu pakai seni. Bagaimana caranya mensiasati? Diangsur yang berangkat. Malam ini 2 orang, malam besok 3 orang, malam besok 5 orang. Supaya apa? Nggak nampak kali. Sama macam bapak-bapak yang di belakang. Kan nggak mungkin mau keluar semua. Satu-satu keluar dulu. Satu-satu. Biar nggak nampak, lama-lama habis. Kan gitu. Itu strategi juga itu.
Dari tadi ku perhatikan makin merajalela kau ku tengok ya. Ini kan seni Pak. Kenapa bisa tercipta? Ada kesepakatan antara Rasulullah dengan para sahabat. Inilah kerjasama tadi. Ayo kita pakai strategi. Jangan berangkat rame-rame ya. Berangkatnya 3 orang, 2 orang, 3 orang, 2 orang. Nah terakhir kita nanti Abu Bakar. Oke. Ini seni Pak. Bagaimana kita mengenalkan syariah, bagaimana kita memperkenalkan Bang Riau Kepri kepada masyarakat Riau dan sekitarnya. Kalau kita nggak punya seni, inilah inovasi tadi. Inovasi inilah kita kenalkan. Pakai seni supaya apa? Oh, orang ingat kemudahan transaksi, ingat Bang Riau Kepri syariah. Tapi di balik itu semua jangan pernah tinggalkan kesyariahan. Supaya apa? Berkah Pak. Itulah yang menyelamatkan kita. Itulah yang membuat kita berkah. Apanya? Syariahnya tuh. Jangan sampai kita lalai. Maka sebelum kita mensyariahkan orang, syariahkan dulu diri kita. Ya, syariahkan dulu diri kita. Ibda binafsikan dulu diri kita. Pakai seni. Kalau sudah pakai seni, kita enak merangkul masyarakat ini Pak. Enak kita. Bagaimana kita mau melahirkan inovasi kalau kita nggak punya seni? Merangkul masyarakat dengan inovasi yang kita buat, masyarakat jadi mudah untuk mengenal kita. Ucai dikenal dari YouTube, dari TikTok dan lain sebagainya. Kalau dulu nggak ada teknologi, apa sampai di sini aku ceramah? Belum tentu, belum tentu. Walaupun sampai, tapi lama mungkin. Ini aja lama, kan gitu. Tapi dengan seni itu kita mudah merangkul masyarakat. Jemaah kita enak, masyarakat mengenal kita, kita mengenalkan Bang Riau Kepri ini kepada masyarakat dengan seni. Masyarakat mudah mengerti, mudah paham. Sehingga apa? BRK Syariah ini menjadi apa? Daya magnet masyarakat untuk menyimpan uangnya di sini, berinvestasi di sini dan lain sebagainya. Nabi itu kenapa berhasil 2/3 belahan dunia ini semua Islam? Kenapa? Nabi punya seni Pak dalam berdakwah itu. Bahkan seorang komunis menulis buku namanya Michael Hart. Siapa? Michael Hart menulis buku judulnya The 100 Ranking of Most Influencing Person in History. 100 tokoh terhebat yang mampu merubah peradaban manusia. Nabi diletakkan di urutan pertama, padahal yang menulis orang komunis Pak. Kenapa? Nabi punya seni dalam merangkul masyarakat. Nabi punya seni dalam mengenalkan inovasi agama Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan agama Allah. Punya seni. Sama macam dakwah ini. Dakwah kan harus pakai seni. Saya begini model saya Pak. Model lepas-lepas saja gaspol. Sur kau ayo, enggak sur pijak batang leher kau selesai. Harus sampai sur gitu caranya. Lancipkan Ustaz, enggak peduli aku. Zaman sekarang ini kalau enggak tegas-tegas begini Pak, diajak orang apa? Nyampaikan lembut. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diapakan orang? Sabar ya, sabar. Ini mutasi, sabar. Sabar, sabar, sabar. Tahu-tahu dibuatnya orang muntah paku. Itu namanya tak sabar. Kadang awak menyampaikan dengan keras begini saja, dengan tegas saja orang tak mau dengar, apalagi lembut-lembut awak. Nih, hari ini dakwah ini punya seni. Nabi punya seni. Bagaimana menghadapi orang tua, menghadapi anak muda, menghadapi anak kecil. Dakwah saya begini, model saya begini Pak. Ceplos-ceplos, selesai. Anak Medan bos, muka sama, muka belakang sama aja, nggak ada beda. Pecah-pecah di perut, nggak pecah di mulut. Selesai, nggak ada sakit hati. Nah itu. Maka seni, dakwah ini harus punya seni. Ada orang yang tidak ceramah, menyanyi. Itu pun dakwah juga, seni juga Pak. Roma Irama, dia nggak dakwah, jarang, tapi dia menyanyi, seni dalam dakwah. Tengok tuh, gitarnya separuh, nenteng ceret, tetet-teret, nenteng ceret, tetet-teret, nenteng ceret, dakwah Pak. Begadang jangan begadang, nenteng ceret. Kalau tiada artinya nenteng ceret. Nih, kan enak Pak. Di masjid Pak, kalau nggak ada seninya, apa enak di masjid Bang? Di masjid lah kita. Kalau nggak ada seninya orang yang mengisi masjid itu apa enak? Nih tadi baca Quran, nggak ada seninya, apa enak? Karena enaklah didengar itu. Kenapa? Karena ada seninya. Namanya seni tilawatil
Quran. Ada Bayati, ada Nahwan, ada Jiharka, ada Ras, ada Bayati penutup. Enak Pak kita dengarnya. Coba ngajinya lempang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sedap Pak. Masjid sendiri pun tidak akan pernah ramai kalau yang mengisi adalah orang-orang yang tidak punya seni. Nggak akan maju masjid itu. Mau besar sebesar apapun, mau mewah semewah apapun, nggak akan pernah ramai. Kalau yang manggil nggak punya seni. Megah masjid itu, elok masjid itu, cantik masjid itu, tapi yang manggil tak ada seninya. Sepi masjid. Azan atuk tu. Masjid besar megah cantik, yang azan atuk tu azan. Awak nengok gala jalan atuk tu aja, dia tak yakin lagi. Berguncang atuk di jalan. Kata atuk tu. Allah Akbar. Beparak suara atuk tu. Allahu Akbar. Macam mana orang nak pergi ke masjid? Mengutuk orang di rumah tu. Alah tu macam tak ada yang lain. Elok mati aja tu. Marah tu dibilang gitu. Weh, jangan gantikan aku jadi muadzin sebelum aku mati. Oke. Ajak atuk tu makan di rumah makan patin tu. Kasih racun patin tu. Meninggal atuk. Tak bisa dibina-binasakan Pak. Tapi kalau yang azan pakai seni, maka akan mampu mengundang orang untuk datang Pak. Kecil pun masjidnya, tapi kalau yang manggil bagus suaranya. Subuh diputarnya azan Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Mekah Pak. Kecil masjid itu, tapi kalau yang manggil punya seni, tertarik nggak orang untuk masuk ke situ? Tertarik enggak? Tertarik. Zuhur digantinya azan Malaysia. Cuman azan Malaysia itu sana, kasih contoh sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap Pak, kecil masjidnya, tapi kalau bagus yang manggilnya punya seni, tertarik orang untuk datang ke situ. Maknanya apa? Kecilnya Bang Riau Kepri Syariah ini cuma ada di Riau dan Kepulauan Riau. Tapi kalau punya seni kita, orang akan tertarik untuk datang ke Bang Riau Kepri Syariah. Maka integritas inilah yang harus kita jaga Pak. Bagaimana caranya kita mampu berinovasi dengan apa? Dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang lapang, akan lahir kerjasama dan sama-sama bekerja. Ketika kerjasama dan sama-sama bekerja itu terjadi dengan apik, dengan rapi, maka akan timbul inovasi. Inilah yang membedakan kita syariah dengan yang lain di luar sana. Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tetap kita berazam, kita serahkan kepada Allah, melibatkan Allah, maka Allah akan redha. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, maka Allah akan mencintai orang-orang yang bertawakal. Insyaallah. Dah itu ajalah, dah jam 11 Pak. Sudah ya Pak ya? Sudah 1 jam sudah 1 jam. Cuman Pak Direktur udah ya? Udah Bu, lanjut. Lanjut. Udahlah ya, udahlah. Ku gantung dulu biar ada undangan selanjutnya nanti. Kalau ku habiskan semua rugi aku nanti kan. Nah, maka pesan yang pertama, silahkan kita ikuti teknologi, tapi jangan sampai kita menjadi budak teknologi. Kita harus tetap profesional sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi Allah ini. Artinya apa? Profesionalitas kita saudaraku. Kita jaga dengan baik, maka orang akan senantiasa menghargai kita. Kenapa hari ini kita tidak dihargai orang? Karena kita tidak profesionalitas. Hari ini kenapa orang sepele dengan kita? Karena kita tidak profesional. Hari ini kenapa orang memandang kita sebelah mata? Karena kita
adalah orang yang selalu sepele. Kita tidak profesional dalam menghadapi suatu keadaan. Maka silahkan berteknologi, tapi jadilah kita adalah orang-orang yang mengendalikan teknologi. Jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. Yang kedua, bangun seni, bangun kerjasama, bangun sama-sama bekerja di antara kita dari hati kita. Caranya cemana? Lapangkan dada kita untuk saling memaafkan di antara kita di hari yang fitri ini, supaya dengan hati yang lapang, pikiran yang tenang, kerjasama terwujud dengan api, maka inovasi akan terbit. Biar kita kecil, tapi inovasi itu yang akan mengundang orang untuk datang kepada kita. Insya Allah keberkahan dan kemaslahatan akan kita ciptakan di tengah-tengah masyarakat. Amin. Allahumma amin. Selamat hari jadi ke-59 Bank Riau Kepri Syariah. Semoga semakin maslahat, semoga semakin membawa keberkahan di tengah-tengah masyarakat. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyiatina wa ihdinas siratal mustaqimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, khususan fi biladina ya Allah biladul Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon izin Al-Ustaz untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, dikarenakan kita akan ada penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Direksi BRK Syariah, diwakili oleh Direktur Operasional Bapak Said Samsuri, didampingi oleh Direktur Dana dan Jasa Bapak M.A. Suharto, Direktur Pembiayaan Bapak Helwin Yunus, dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bapak Fajar Restu Febriansyah. Dilanjutkan dengan sesi salam bersalaman untuk saling maaf-memaafkan, dan kami juga turut mengundang Dewan Komisaris untuk maju ke depan, Dewan Pengawas beserta istri, dan juga Direksi BRK Syariah pada masanya Bapak Wan Marwan, serta seluruh pengurus Dharma Wanita untuk maju ke depan, dan tentunya diiringi oleh rekan-rekan karyawan dan karyawati BRK Syariah untuk bersalam-salaman dan saling memaafkan.